Bab 6057. Steve tentu saja tersanjung ketika dia mendengar bahwa Charlie akan menjaganya. Dia mengucapkan terima kasih berulang kali. "Ten Wade, ada banyak hal yang harus kamu lakukan dan masih bisa meluangkan waktu untuk menemuiku." "Terima kasih banyak." Charlie tersenyum dan berkata, "Di antara teman, kamu tidak harus bersikap sopan." "Kapan Anda akan mendarat di East Cliff?" Steve berpikir sejenak dan berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Wade. Aku akan berangkat dalam beberapa jam. Penerbangan akan memakan waktu sekitar 15 jam dan saya akan mendarat di Auros Hill besok pagi sekitar jam 10 waktu setempat." Charlie berkata, "Ayo lakukan ini. Saya akan mengadakan jamuan makan besok siang di Classic Mansion paling terkenal di Auros Hill. Restoran ini sangat terkenal, dan anak buahku pasti bisa menemukan tempatnya. Kamu bisa datang saja ketika waktunya tiba." Meskipun keluarga Rothschild tidak memiliki tenaga di Auros Hill, kantor pusat mereka di Tiongkok Raya berada di East Cliff. Ia memiliki level yang sangat tinggi dan tenaga kerja yang banyak. Jadi Steve sudah memberitahu staf administrasi di sana yang akan mengatur personel dan kendaraan terlebih dahulu untuk melayaninya di Auros Hill. Kebetulan waktu pendaratan relatif mendekati jam makan siang. Merupakan pengaturan yang sangat masuk akal untuk pergi langsung menemui Charlie untuk makan. Steve menganggap itu pengaturan yang sangat masuk akal, jadi dia berkata dengan riang, "Baiklah, Tuan Wade, saya akan keluar kalau begitu. Saat aku sampai di bandara, aku akan langsung datang ke rumah klasik." Charlie tersenyum dan berkata, "Baiklah, kita akan bertemu besok." Steve berkata dengan penuh perhatian, "Baiklah, Tuan Wade, sampai jumpa besok." Setelah menutup telepon, Steve sangat bersemangat. Dia awalnya mengira Charlie bahkan tidak akan setuju untuk bertemu dengannya. Tapi dia tidak menyangka akan mentraktirnya makan malam. Ini jelas merupakan sinyal persahabatan. Tampaknya perjalanannya ke Tiongkok kali ini memiliki awal yang sangat baik. Jika semuanya berjalan dengan baik, akan lebih sempurna lagi jika dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh lelaki tua itu dan membawa kedua ayah dan anak Hogwarts itu kembali ke New York. Istrinya sedang mengemasi barang bawaannya yang sederhana untuknya. Melihat dia menyelesaikan panggilan telepon, dia dengan cepat bertanya dengan suara rendah, "Suamiku, Balimatar bernama Wade itu ingin mentraktirmu makan malam?" Steve terkejut dan memelototinya. Dia meliriknya dan berkata dengan keras, "Apa yang kamu bicarakan tentang Tuan Wade?" Sang istri berkata dengan nada menghina, "Apa yang kamu lakukan? Balimatar itu merusak perbuatan baikmu. Dan kamu masih melindunginya. Apakah Anda menderita sindrom Stockholm?" Steve merendahkan suaranya dan berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa." Tangan dan mata Tuan Wade sangat menakjubkan, dan dia sangat cakap. "Kamu dan aku sama sekali tidak bisa bermain dengannya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Ada cara untuk membuat orang tua itu mati. Aku akan kembali. Saya lebih suka menyinggung presiden daripada menyinggung dia." Setelah mengatakan itu, Steve memperingatkan, "Jangan berpikir kamu bisa berbicara cepat di rumah. Ada beberapa hal yang harus dikatakan di rumah. Berbicara itu mudah, tapi kamu tidak bisa menghentikannya saat keluar. Ini adalah faktor yang berpotensi menimbulkan masalah di masa depan. Dan kamu harus tahu bahwa tembok punya telinga. Ten Wade mungkin tidak bisa mendengarmu saat kamu memarahi Tuan Wade. Tapi kamu bisa menjamin bahwa orang kepercayaan lelaki tua itu akan ada di sana. Tidak ada satupun saudara laki-lakiku yang bisa mendengarku. Bagaimana jika mereka melaporkanku? Bukankah ini akan menjadi akhir?" Ekspresi istrinya semakin ketakutan dan malu. Dan Steve merendahkan suaranya saat ini. "Kamu harus ingat, di keluarga ini, bahkan putra kita pun tidak bisa dipercaya sepenuhnya." Sang istri tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Suamiku, kamu tidak meragukan anakmu kan? Kami telah menyaksikan mereka tumbuh dewasa, mereka adalah darah dan daging kami. Terlalu berlebihan jika meragukan darah dan dagingmu sendiri." "Apa maksudnya darah dan dagingmu sendiri?" Steve bertanya padanya, "Putra kami adalah darah dan daging kami. Jadi, bukankah aku darah daging ayahku?" Ketika sang istri mendengar ini, ekspresinya tercengang. Setelah sekian lama, dia menghela nafas sedih, mengangguk dan berkata, "Suamiku, kamu benar. Aku tidak akan pernah seperti ini lagi." Steve merasa puas dan memberitahunya, "Setelah aku pergi, jangan bicara dengan siapapun.
Saat orang menyebut urusan Tuan Wade, saya tidak ingin ada yang tahu bahwa saya akan bertemu dengan Tuan Wade. Oke. Sang istri mengangguk dengan berat. Jangan khawatir, suamiku, aku akan merahasiakannya. Bab 6058. Steve juga santai, mengangguk sedikit, lalu berkata, T.N. Wade ingin mentraktirku makan siang kali ini. Ini adalah sinyal persahabatan. Saya pikir saya akan mendapat banyak manfaat dari perjalanan saya ke Tiongkok kali ini. Sang istri berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. Anda harus segera memahami aturan Tiongkok dalam menjamu tamu. Jangan biarkan Tuan Wade menganggap Anda kasar. Steve mengangguk berulang kali, ya, Anda benar. Ya. Saya belum pernah berpartisipasi dalam perjamuan Tiongkok yang sebenarnya. Jadi saya benar-benar perlu mempelajarinya dengan cermat agar tidak tiba-tiba. Setelah mengatakan itu, Steve segera mengangkat teleponnya dan mencari aturan meja makan Cina. Istrinya pun segera mencari di ponselnya. Pada saat yang sama, Charlie berkendara menuruni gunung dan sampai di Hotel Sumber Air Panas Champs-Élysées. Agar tidak mengganggu latihan sebagian besar siswa, dia hanya menelepon Orville untuk memberitahunya. Bagaimanapun, Orville sendiri adalah yang terlemah di antara banyak siswa seni bela diri. Dan dia kebanyakan di sini hanya untuk bersenang-senang. Jadi Charlie memintanya untuk menunggunya di pintu masuk Hotel Sumber Air Panas. Ketika Charlie tiba di hotel, Orville, yang mengenakan seragam seni bela diri, sudah menunggu di depan pintu. Dia datang ke mobil dalam beberapa langkah, membukakan pintu untuk Charlie, dan berkata dengan hormat, Tuan Wade. Charlie mengangguk dan berkata kepadanya, ngomong-ngomong, Orville, biarkan Classic Mansion untuk sementara waktu dekat dengan dunia luar pada siang hari besok. Siapkan meja berisi anggur enak dan makanan enak. Dan ingatlah untuk membayar sejumlah kompensasi kepada tamu yang memesan semula. Orville setuju tanpa ragu-ragu dan kemudian bertanya, Tuan Wade, apakah Anda punya teman untuk dihibur? Charlie, dia berkata dengan santai. Sebenarnya bukan teman, hanya musuh yang datang dari jauh. Saya mengerti. Orville mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, saya pasti akan mengaturnya. Charlie tersenyum tipis. Mengangguk kepalanya dan menambahkan. Jika kamu tidak ada pekerjaan besok, datang dan hibur aku. Keluarga orang itu punya banyak uang. Jika Anda mengenalnya, Anda juga dapat mengumpulkan beberapa koneksi. Setelah Orville mendengar ini, dia merasa sangat bersyukur. Selain sangat setia di hadapan Charlie, ia juga kerap merasa minder. Alasan utama rendahnya harga dirinya adalah karena ia memiliki latar belakang yang buruk dan kekuatan yang buruk. Yang paling penting adalah dia tidak memiliki pengetahuan dan saya hanya orang yang kasar. Adapun Charlie, kepala keluarga Wade dan cucu dari keluargaan. Dia bahkan lebih kuat lagi. Dia sering merasa tidak memenuhi syarat untuk bekerja di sampingnya. Namun, Charlie tidak pernah membenci asal-usulnya. Dan bahkan menjadikannya juru bicara keluarga Wade di Aurous Hill dan bahkan seluruh provinsi. Sekarang, dia bahkan harus memperkenalkan orang kaya lainnya kepadanya, bagaimana dia tidak tergerak? Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak perlu mengucapkan kata-kata terima kasihnya kepada Charlie. Jadi dia berkata dengan hormat, baiklah, Tuan Wade. Saya akan menunggu di Classic Mansion besok. Setelah itu, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, guru. Kamu menyebut orang yang kamu bicarakan itu apa? Saya akan memberitahu staf terlebih dahulu. Charlie berkata dengan santai, namanya Steve Rothschild. Anak Roth. Orville bertanya dengan heran. Apakah itu keluarga Rothschild yang terkenal di Amerika? Ya. Charlie mengangguk dan berkata, orang ini adalah orang kedua di keluarga Rothschild, putra tertua dari kepala keluarga saat ini. Sial. Orville tercengang dan bergumam. Yang, orang kedua di keluarga Rothschild, ingin datang ke Classic Mansion untuk makan, ini. Melihat wajah terkejut Orville, kata Charlie, dia tersenyum santai dan berkata, apa yang mengejutkan tentang ini? Orville berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana saya bisa membayangkan bahwa orang kedua di keluarga Rothschild, yang memiliki kekayaan triliunan dolar, akan datang ke Classic Mansion untuk makan malam. Kalau dipikir-pikir, saya juga bisa melakukannya karena Master Wade. Charlie tersenyum dan berkata, bukannya aku berwajah besar.
Tapi itu adalah ancaman besar baginya. Jika dia berakal sehat, dia akan datang ke rumah klasikmu untuk makan. Jika dia tidak berakal sehat, dia akan pergi ke rumah anjingmu untuk makan di sana. Orvel tiba-tiba mengerti, mengangguk dengan berat. Dan kemudian tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, masih ada 2 pria dari keluarga Rothschild yang dipenjara di peternakan anjing di bawah komando saya."